Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wa qala ta'ala aydan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alnakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jamaah Masjid Arafah yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali bertemu di bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah Masjid Arafah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kajian online kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menyikapi keanekaragaman bangsa di tengah wabah COVID-19. Bapak Ibu jamaah Masjid Arafah rahimakumullah, keanekaragaman itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengendaki bahwa seluruh ciptaannya di muka bumi ini memiliki berbagai macam keanekaragaman, baik itu keanekaragaman jenis, sifat, bentuk, warna, maupun ukuran. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah beragam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, sawo matang, ada yang rambutnya pirang, ada yang hitam, punya berbagai macam bahasa, adat istiadat atau budaya, dan tentunya memiliki karakter, pendapat, ide, pemikiran yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Yang gak kalah penting itu bahwa setiap orang pasti memiliki keyakinan dan menganut agama yang berbeda. Itulah fakta keanekaragaman yang sulit kita ingkari, yang ada dalam setiap dimensi kehidupan. Dan tentunya dengan adanya
keanekaragaman ini memunculkan suatu keunikan atau kekhasan tersendiri dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Jamaah Masjid Arafah yang dimuliakan Allah, tentunya ya kita nggak bisa milih kita akan lahir di mana, dalam keadaan atau kondisi yang seperti apa, kita akan lahir di negara mana, atau lahir dalam agama yang dianut orang tua seperti apa, atau dalam budaya yang semacam apa. Kita nggak bisa memilih ketika Tuhan sudah menghendaki. Namun semakin beranjak dewasa, ketika akal pikiran dan rasa itu sudah mulai tumbuh dengan baik, maka pilihan-pilihan itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Dari sinilah manusia itu nanti akan diberi pilihan oleh Allah, dan mereka akan berusaha untuk memilih jalan hidupnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kedua orang tua kita, sehingga kita lahir dalam kondisi keluarga yang beriman dan berislam. Jamaah Masjid Arafah yang dimuliakan Allah, keanekaragaman itu ya tentunya ketentuan Allah dan merupakan hukum Allah di muka bumi ini. Keanekaragaman itu bagian dari sunatullah. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jamaah Masjid Arafah rahimakumullah. Jadi pesan Allah dalam ayat ini untuk manusia itu secara universal dengan menggunakan ya ayyuhan nas, hai manusia. Allah hendak menginformasikan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan keanekaragaman melalui ayat ini. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, memang fakta yang kita hadapi di dunia ini tentunya tidaklah sama. Banyak kok perbedaan yang terjadi antara satu umat manusia dengan umat yang lain. Entah itu perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, dan bahkan agama. Maka disinilah keunikan ciptaan Allah Bapak Ibu. Coba kalau kita melihat dunia ini itu hanya penuh dengan keseragaman, ya tentunya hidup ini akan terasa bosan, karena yang dilihat ya itu aja, semuanya seragam, gak ada keunikan, gak ada perbedaan gitu kan. Bahkan kalau kita melihat di negara kita, di Indonesia ini, negara kita itu negara yang sangat multikultural dan multireligius, yang sangat beragam, baik suku, bangsa, budaya, dan bahkan agama. Kita itu hidup di tengah-tengah keanekaragaman Bapak Ibu. Kalau keanekaragaman itu nggak bisa dikelola dengan baik, ya pasti di situ akan muncul konflik. Entah itu konflik antar agama, suku, bahkan antar kelompok yang bisa menjurus pada konflik kepentingan tertentu. Kalau ini dibiarkan ya, maka konflik-konflik itu ujung-ujungnya akan merusak tatanan dunia. Dalam konteks bangsa kita, maka di situ akan merusak tatanan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Runtuh negara kesatuan kita. Karena di situ terdapat konflik antar anak bangsa yang berbeda dalam wujud identitasnya.
Maka dari itu ya kita harus bijak dalam melihat dan merespon keanekaragaman bangsa. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda ya tapi tetap satu jua. Jamaah Masjid Arafah rahimakumullah. Benarnya di balik keanekaragaman bangsa ini itu terdapat titik temu antar keanekaragaman itu. Dalam konteks bernegara kita, sebagai contoh ya Pancasila yang dijadikan sebagai titik temu antar keanekaragaman itu. Pancasila itu common platform atau titik temu bagi bangsa kita yang memiliki keanekaragaman, baik itu budaya, agama, suku, dan seterusnya. Semua sepakat kok dengan titik temu Pancasila itu. Jamaah Masjid Arafah rahimakumullah, kita harus melihat keanekaragaman itu adalah rahmat dari Allah. Maka ya keanekaragaman itu harus benar-benar kita jaga, harus benar-benar kita syukuri, supaya ke depan perdamaian dan keharmonisan bangsa itu dapat terus kita jaga. Kita dalam mengelola keanekaragaman itu membutuhkan setidaknya menurut saya ada 3 prinsip. Nah, apa saja prinsip-prinsip itu? Yang pertama ada prinsip mutual understanding, ya saling memahami. Kedua, prinsip mutual respect, saling menghargai. Ketiga, mutual trust, saling percaya antara satu dengan yang lain. Ketiga prinsip itu ya harusnya tertanam dalam diri kita, sehingga kita bisa menyikapi keanekaragaman itu secara bijaksana. Jamaah Masjid Arafah yang dimuliakan Allah, yang menjadi tolak ukur persatuan dan kesatuan di tengah keanekaragaman itu adalah persaudaraan antar sesama umat manusia. Maka dalam Islam itu kan ada konsep yang disebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat Islam, ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama umat manusia, dan ukhuwah watoniyah, persaudaraan bangsa. Nah, ukhuwah basyariyah itu adalah kunci dari semua persaudaraan, tanpa memandang sekat-sekat agama, suku, budaya, dan bangsa. Karena prinsip utama dari ukhuwah ini itu adalah nilai-nilai kemanusiaan universal. Nah, kalau kita memegang teguh prinsip-prinsip tersebut, kerukunan, perdamaian, dan keharmonisan itu pasti akan terwujud sebagaimana dicita-citakan dalam ajaran normatif Islam, dan menjadi ide moral dalam ajaran Islam yang lebih mengedepankan pada semangat dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Jamaah Masjid Arafah yang dimuliakan Allah, dalam situasi saat ini di mana kita berada di tengah-tengah wabah COVID-19, kita sebagai umat manusia itu ya harus saling peduli antar sama manusia tanpa membedakan suku, bangsa, budaya, dan bahkan agama. Kita ya harus saling mengasihi, harus saling menyayangi, harus saling menghargai antar sama umat manusia. Utamakanlah prinsip-prinsip kemanusiaan. Ya karena manusia itu adalah makhluk yang saling bersaudara. Kita dalam menyikapi adanya pandemi ini ya haruslah melihatnya
dari segi relung yang paling dalam, bahwa saling tolong menolong itu, saling mengasihi, saling menghargai, itu haruslah tanpa mengenal batas-batas suku, bangsa, budaya, dan agama. Kita harus bersikap passing over, melampaui sekat-sekat yang ada dalam diri kita untuk melihat dimensi-dimensi esoterik demi wujudkan kesatuan dan persatuan bangsa di tengah pandemi ini. Maka marilah kita kembali menengok apa itu makna Islam yang rahmatan lil alamin. Khususnya bagaimana sih penerapan ajaran Islam rahmatan lil alamin itu di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, sehingga ajaran Islam rahmatan lil alamin itu dapat memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan seluruh umat manusia di tengah pandemi ini. Mungkin ini jamaah Masjid Arafah yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.